Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap kita tentu menginginkan bahwa apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam makom yang mulia, makom mahmudah, yaitu derajat yang tinggi. Ada 3 hal yang seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini kami ambil dalam kitab Nasul Hibat, yaitu bab tentang 3 hal yang menyebabkan orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salasun darajatun, 3 yang akan mengangkat derajat. Yang pertama adalah wa ifsaul salam, menebarkan salam, memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Nanti akan berkembang bahwa salam ini merupakan silaturahmi, bahwa seseorang makhluk sosial itu harus pandai bergaul, harus supel, sehingga Islam ini akan terasa indah dibawa oleh orang tersebut. Kita lihat dari lafaz salam bahwa itu sudah merupakan doa, yaitu assalamualaikum, keselamatan atasmu. Problemnya kita adalah bahwa kita sering menggunakan salam ini hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, termasuk satu paham dengan kita, satu pengajian dalam kita. Belum menjadi tren bahwa salam ini untuk semua, sama muslim. Dan ini memang perlu kita latih, bahwa setiap kita bertemu orang, usahakan untuk salam. Kan tapi sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah apabila kalau kita sesama satu kelompok kita, satu pengajian kita, bahkan satu paham, kita baru bisa mengucapkan salam. Padahal salam ini menjadi sebab bahwa orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, dan ini perlu kita latih sejak dini. Kemudian yang kedua yang akan menyebabkan orang tersebut diangkat derajatnya Allah adalah wa'it'amut ta'am, memberikan makan. Ya, kalau tagnya ini adalah memberikan makan kepada orang yang lapar dan menjamu tamu. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan 4 yang disegerakan, di antara adalah menyegerakan menjamu tamu. Kita tahu bahwa makanan itu paling efektif untuk melunakkan hati seseorang. Sehingga di dalam keyakinan kubu sebelah bahwa dia menggunakan makanan untuk menarik, untuk merubah, untuk mendangkalkan akidah umat muslim dengan apa? Dengan makanan. Memang efektif sekali bahwa orang akan bisa menilai seseorang, berubah pikiran kepada orang kalau dia memberikan sesuatu kepada kita. Ini juga terlihat di dalam kisah, ya, di dalam perang Hunain, di mana Rasulullah waktu itu membagikan ghanimah kepada orang yang baru masuk Islam, dan ini menjadi kecemburuan sosial di kaum Ansor. Bagaimana kaum Ansor yang awalnya berjuang bersama Nabi, kemudian di saat perang mendapatkan ghanimah yang besar, justru diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ternyata ini hikmahnya besar, bahwa memberikan makanan kepada orang yang, atau memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang baru masuk Islam akan melunakkan hati mereka dan menambahkan keyakinan kepada mereka untuk meyakini Islam ini sebagai agama yang benar. Inilah di antara pendekatan-pendekatan kepada orang, yaitu dengan memberikan makanan ataupun materi apapun itu, yang penting bisa menyenangkan seseorang tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seseorang kan diangkat derajat Allah adalah di saat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah spiritual, yaitu wasolatu bilaili wan nasu niyamun. Dia bangun di sepertiga malam atau sholat di
di malam hari di saat orang-orang tidur, yaitu sholat tahajud. Inilah spiritual kita terhadap Allah. Dari yang dua tadi adalah hubungan secara horizontal kepada manusia. Kita pandai-pandai bersilaturahmi, kita pandai-pandai menjaga pergaulan, sehingga wajar bahwa di antara manfaat silaturahmi adalah orang tersebut akan mendapatkan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kenapa? Bukankah dengan lobi-lobi silaturahmi ini akan membukakan pintu rezeki pada orang tersebut? Kemudian ibadah sosial lainnya adalah bagaimana kita memberikan kepedulian sosial kita kepada tetangga kita, pada saudara kita dengan memberi sesuatu yang berharga, sesuatu yaitu berupa makanan atau lain sebagainya. Ini dua hal yang mengangkat dari seseorang, yaitu berhubungan dengan manusia. Tapi satu yang mengangkat derajat adalah bagaimana kita vertikal kita kepada Allah SWT berupa sholat malam. Sehingga dijanjikan oleh Allah, yaitu wa minal laili fatahajju bihi nafilatal lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bangunlah kalian untuk bertahajud, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke makom yang tinggi. Ini sholat malam merupakan kekuatan kita, menjaga kekuatan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa dengan ibadah spiritual. Sehingga memang harus seimbang di dalam kehidupan ini. Dan ini yang menarik adalah ibadah sosial ini dua, kemudian ibadah spiritual ada satu, di dalam kita menuju derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian maka yang selanjutnya adalah ada tiga, yaitu salasun kafaratun. Ada tiga hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita atau menjadi kafarat, penutup dosa-dosa kita. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang berat atau dalam keadaan dingin. Tentu konteks ini zaman dulu, di mana air susah, kemudian cuacanya ekstrim, itu diperintahkan untuk sedemikian. Tapi kalau konteks sekarang adalah bagaimana dalam keadaan apapun kita berusaha untuk berwudu. Sehingga sahabat Bilal bin Rabah dikatakan terompahnya terdengar oleh Rasulullah di surga karena apa? Yaitu amalan cuma satu, menyempurnakan wudu, selalu berwudu dalam keadaan dia berhadas. Kemudian yang kedua yang akan menghapus dosa adalah wanaklul akdami ila jamaati, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Ini insya Allah telah kita lakukan, yaitu melangkahkan kaki artinya menuju ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Kita tahu bahwa jamaah selain ganjarannya lebih dari 27 derajat, juga di situ malaikat mendoakan kita di dalam setiap langkah kaki kita. Tentu bukan langkah kaki yang kita hitung di sini untuk konteks sekarang, tetapi bagaimana semangat kita dari rumah kemari untuk melakukan sholat jamaah. Di situ dihitung 27. Kenapa? Karena di situ kita berniat, di situ kita wudhu dari rumah, kemudian sholat 2 rakaat sampai di masjid. Itulah akumulasi dari sebuah 27 rakaat. Sehingga keutamaan luar biasa. Di situ nanti kita juga ketemu sama saudara kita sebagai ajang silaturahmi. Jadi ini saling berkaitan. Yang pertama silaturahmi akan mengangkat derajat, sholat berjamaah akan menghapus dosa. Jadi selalu berkaitan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah satu yang akan mengcover dosa kita, akan menutup dosa kita adalah menunggu waktu sholat untuk sholat. Yaitu kalau seandainya kita maghrib di sini, kemudian dalam rentang waktu itu kita menunggu untuk sholat isya, maka itu dihitung sholat. Inilah luar biasanya amalan jariah kita, amalan jamaah kita, bahwa dari kita berangkat untuk sholat jamaah, kemudian kita sholat itu sendiri, lalu sholat itu sendiri kita lakukan, kemudian rentang waktu itu menunggu sholat, itulah akan dihitung sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dari itu di antara hikmah ini ataupun tanda ini adalah inilah tanda kuatnya iman seseorang. Kenapa? Di antara ciri kuatnya iman adalah innamal mu'minuna alladzina idza
dzikrallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya, maksudnya panggilan azan, dan ingin segera mendatanginya. Inilah diantara, yaitu kekuatan iman seseorang. Apabila terdengar suara azan, maka dia buru-buru mendatangi masjid untuk melakukan sholat jamaah dengan kaum muslimin yang lain. Maka dari itu, dari 6 ini, maka semoga kita salah satu di antaranya. Kalau kita tidak ahli silaturahmi, mungkin kita ahli di dalam bersedekah. Kalau kita tidak ahli jamaah, mungkin kita masih ahli tahajud. Sehingga salah satu kita kalau tidak mendapatkan darajat yang tinggi, maka kita berharap bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah makalah yang kami sampaikan, yaitu dari 3 hal yang mengangkat derajat dan 3 hal yang menghapus dosa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.